Oke, jadi di video kali ini kita bakalan membahas mengenai weekly closing dan kira-kira untuk Bitcoin ya, jangka pendek apa yang akan terjadi pada Bitcoin saat ini. Bahkan ketika Bitcoin masih ada di level 31.000 di tanggal 14 Juli kemarin, gue udah kasih warning banget di sini potentially Bitcoin bakalan menuju ke level 29.000 dan itu ternyata terjadi juga. Sebelum itu gue udah sempat bahas ya mengenai jangka pendeknya juga, kalian bisa lihat melalui grup VIP ya. Ini gue ada expect untuk Bitcoin bisa melakukan rebound sampai ke level 29.7 di sini ya. Habis itu ya potensialnya ya dia lanjut turun teman, lanjut koreksi lebih dalam ya. Kenapa koreksi lebih dalam? Ya lebih detailnya itu ada di satu video sebelum ini gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin join grup VIP ini gue akan kasih analisa setiap hari kalau bisa ya. Kalau sempat gue bakalan post setiap hari analisa gratis untuk kalian ya. Jadi bukan untuk saran sebagai trading sih ya, tetapi menjadi insight tambahan aja kalau misalkan kalian pengen nge-short ataupun nge-long ya di dalam dunia trading gitu. Jadi sebagai masukan tambahan aja, pertimbangan tambahan aja untuk kalian, bukan sebagai saran untuk trading. Syarat joinnya juga gratis ya, nggak perlu bayar apapun ya. Kalian tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi. BingX saat ini menyediakan bonus sampai 70 juta rupiah yang kalian bisa klaim. Di exchange lain tuh nggak ada yang nawarin bonus sampai sebesar ini gitu. Jadi bonus ini bisa didapatkan tergantung seberapa banyak kalian deposit, seberapa banyak kalian trading teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sering nge-short atau nge-long gitu ya, ya otomatis kalian bakalan dapat rebate ya. Rebate-nya itu dalam bentuk dolar, di mana kalian bisa tradingkan dan profitnya bisa dicairkan dan di WD juga. Nah, kebetulan kalau misalkan kalian sibuk kerja ya, kalian nggak sempat trading ya. Nah, ini khususnya lagi di BingX ini, dia menawarkan fitur copy trading yang paling menarik di antara market yang lain. Kalau market lain biasanya cuma bisa lihat sampai sebulan terakhir. Kalau di BingX ini kita bisa lihat profil dari copy trader tersebut sampai 6 bulan terakhir. Jadi so far kalau misalkan kita follow secara jangka panjang, itu memberikan kita profit atau enggak secara konsistensi gitu ya. Kalau misalkan cuma sebulan untung tetapi di bulan kedua ketiga rugi ya sama aja bohong ya. Kalau di BingX sendiri di sini udah ada profil statistik sampai 6 bulan terakhir. Jadi ini adalah beberapa rekomendasi copy trader yang disarankan oleh BingX ya kalau misalkan kita pengen follow salah satu copy trader tersebut. Jadi cocok banget nih bagi yang nggak ahli dalam trading atau bagi yang sering loss ya atau bagi yang sibuk kerja bisa follow atau copy salah satu trader tersebut. Sekali lagi ya kalian bisa tinggal daftar melalui link yang ada di deskripsi dan kalian tinggal DM admin aja untuk tinggal dimasukkan ke dalam grup VIP ini. Menurut gue weekly closing pada Bitcoin kali ini cukup menarik. Kenapa? Karena ini baru pertama kalinya kita melihat BB Band tuh sesempit ini teman. Jadi kayaknya hampir nggak pernah ya selama dari kapan nih teman ya. Terakhir BB Band paling sempit tuh di tanggal 24 Oktober 2022 di sini ya. Dan setelah itu, nggak lama setelah itu kan terjadi dump nih di sini ya. Minus 22% langsung di tanggal 7 Novembernya. Dan baru kali ini kita mengalami BB sesempit ini lagi, Bollinger Band sesempit ini lagi. Biasanya Bollinger Band yang makin sempit itu ya, itu menandakan apa? Itu menandakan akan ada potensial sideways untuk Bitcoin teman ya. Entah sideways, entah koreksi lebih lanjut untuk Bitcoin. Misalkan aja, let's say, kita flashback tadi kan yang pertama di sini teman ya, itu salah satu BB Band tersempit di tahun 2022. Habis itu kita juga bisa lihat yang terjadi di 11 April 2022 di sini ya. Ketika BB Band menyempit, apa yang terjadi? Ya ini langsung terjadi downtrend daripada Bitcoin gitu. Terus juga balik lagi di tahun 2018 ya, ketika BB Band ini benar-benar sempit banget ya ini ya. Dia benar-benar sideways nih kalian lihat ya. Pergerakannya itu cuma ada di 6.000 sampai di 8.000. Habis itu apa yang terjadi? Terjadi big breakdown pada Bitcoin. Yang ini juga sama di bulan September 2019 ya ketika Bollinger Band ini. Nah, di sini kan dia udah mulai menyempit nih ya ketika Bitcoin ada di level 10.000 nih kalian perhatikan. Setelah itu apa yang terjadi? Dia kena dump ke daerah bagian bawah daripada Bollinger Band tersebut. Baru di sini dia kembali rebound. Jadi memang secara historikal kita ngelihat bahwa terjadi ya penyempitan BB Band ini ya. Biasanya apa yang akan terjadi? Ini penyempitan BB Band ini menandakan bahwa Bitcoin kemungkinan akan sideways teman-teman ya, akan sideways. Jadi kita tidak bicarakan mengenai dump besar gitu ya. Tetapi akan terkoreksi lebih lanjut sama seperti sesuai plan-plan kita di video sebelumnya ya, kalian bisa cek lah. Entah mengenai pattern-pattern apa yang kita sudah bahas ya, mengenai dari bearishnya dari tahun 2021 gitu ya, 2022 sampai saat ini benar-benar sejauh ini patternnya kita ngelihat mirip banget dengan apa yang terjadi dengan siklus bear market di tahun 2017. Itu gue udah bahas panjang banget ya, hanya di satu video sebelum ini ya. Menurut gue video tersebut cukup penting, cukup important. Viewersnya juga cukup banyak ya, kalian bisa tinggal tonton aja bagi yang belum tonton.
Intinya untuk saat ini ya, kita ngelihat penyempitan Bollinger Band yang ada ya. Ini menandakan apa? Ini menandakan potensial area support di sini ya. Jadi kalau misalkan bagi yang nggak tahu aja untuk technical Bollinger Band ya, biasanya di atas daripada BB Band ini adalah resist. Sementara di bawah BB Band ini ya, jadi ini kalian lihat ya garis biru yang bagian bawah dan bagian atas. Atas adalah resist, sementara bawah adalah support. Contoh BB Band untuk trading simple, kalian bisa lihat ya, dia ngehit support di sini, teman-teman, ngehit support di daerah sini. Habis itu di sini juga dia ngehit resist nih di area level 60.000 gitu ya. Ketika hit resist short, ketika hit support kita long gitu ya. Ini contoh simpelnya aja. Yang ini juga sama, ketika dia hit support dia rebound, ketika dia hit resist dia ngedam gitu ya. Itu contoh simpelnya aja. Nah, beberapa minggu ini fakta menariknya kan kita ada di dekat-dekat daerah atas daripada Bollinger Band ini ya. Itu sebabnya kenapa kita berada di daerah resisten nih teman-teman ya. Udah dari kapan tahun gitu ya, gue bilang dari minggu-minggu lalu juga gue udah bilang bahwa kita ada di daerah resisten teman. Jadi memang pada intinya untuk Bitcoin ya, ketika dia ada di dekat-dekat resist daripada awan bagian atas daripada BB Band ini, ya jelas itu adalah potential rejection ya, potensial untuk short pada Bitcoin. Sementara ketika dia mendekati area support daripada BB Band ini kalian perhatikan teman-teman, support area di mana? Ini kan pasti di minggu ke depannya ini bakalan jalan lagi gitu ya. Jadi garisnya ini bakalan adjust terus, dia bakalan ngikut terus dengan harganya Bitcoin gitu ya. Jadi ini bakalan turun ke bawah seperti ini bakalan naik ke atas. Dan potensialnya ini bakalan meet di mana? Ini bakalan meet di demand area yang ada di level 26.000 sampai di level 25.000. Itu adalah target yang kita bahas juga di video yang lalu gitu ya. Kalian bisa cek satu video sebelum ini di mana gue ada membahas bahwa itu adalah potential correction pada Bitcoin ya teman-teman ya. Dimana itu sitting berada di level Fibo 0,5 untuk Bitcoin serta Fibo 618. Sebenarnya 618 lebih tepat sih ya. Fibo 618 untuk Bitcoin yang ada di level 27.6 maupun koreksi dari 4 wave ini teman-teman ya. Jadi biasanya dia akan koreksi ke wave nomor 4 di sini ya, dan wave nomor 4 ini benar-benar persis banget gitu ya, sitting berada di level 26.000 juga gitu ya, 26 sampai level 25.000 untuk Bitcoin gitu. Jadi itu adalah potensial menjadi the next support area teman. Jadi kalau misalkan kalian mungkin berpikir gitu ya bahwa saat ini Bitcoin udah koreksi, saatnya gua udah beli Bitcoin, kalian wajib hati-hati gitu. Karena kita nggak beda jauh teman ya, harga saat ini ya, kita nggak beda jauh sama awan bagian atas daripada Bollinger Band tersebut. Jadi memang udah selama 6 bulan terakhir atau bahkan hampir setahun terakhir Bitcoin tidak mengalami BB Band sesempit ini. Dan di mana ya setiap kali, tadi kan kita udah lihat secara historikal gitu ya, ketika kita ngelihat BB Band semakin sempit ya, maka akan ada potensial sideways untuk Bitcoin ya. Jadi potensial sideways itu ya ini kan ke level 30 gitu ya, let's say ini kemarin ke level 30, abis itu turun koreksi ke level 25, kita balik lagi ke resist ke level 31, abis itu kemana ya turun lagi gitu ya, turun lagi, abis turun dari sini kita dibawa naik lagi gitu ya. Nah itulah teman-teman ya, itu adalah ciri-ciri ketika BB Band menyempit gitu ya, yaitu potential sideways untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita lihat secara weekly-nya ya, ini potential sideways-nya kemana ya, ke arah bawah teman-teman ya. Jadi kan ini kan kita udah sempat ngehit atas gitu ya, at least udah mendekati atas gitu ya, atas daripada awan Bollinger Band tersebut. Ya potensial sideways-nya ya berarti ya logikanya ya balik lagi ke level 26, habis itu rebound lagi, habis itu turun lagi gitu ya, mungkin and then maybe setelah itu baru bakalan breakout ya, setelah kita berhasil breakout di atas daripada Bollinger Band ini. Jadi kalau misalkan kita benar-benar udah bisa breakout daripada level 31.000 ini benar-benar udah thin air banget ya untuk Bitcoin ya. Potensialnya ya kita udah bisa menuju ke level 35 sampai level 40.000 untuk next target pada Bitcoin gitu ya. Cuman ya in the meantime teman-teman ya, untuk sementara in the shorter time frame ya, gue juga udah bahas kemarin sekali lagi ya, bahwa wave 5 ini teman-teman ya, setelah 5 wave dari bear market rally yang terjadi, ini gue ada bandingkan dengan 5 wave dari bear market rally yang terjadi di tahun 2017, setelah mencapai titik puncak nomor 5 ini, apa yang terjadi adalah akumulasi period untuk Bitcoin teman-teman ya. Kalau yang satu ini akumulasi sampai 4.000 karena kemarin sempat kena COVID dump. Kalau misalkan nggak ada COVID, harusnya dia cuma sampai level 7.000, abis itu harusnya kita udah memulai siklus bull run kita. Nganggapnya ya semoga tidak ada musibah besar yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan sampai ada musibah besar itu mungkin si BTC bisa sampai ke level 17-18 ribu lagi. Tetapi
Kita ngomongin koreksi yang wajar, koreksi yang rasional aja di level berapa, yaitu udah gue bahas juga di video yang lalu, yaitu ada di level 26.000, potentially worst case scenario yaitu level 22.000 untuk Bitcoin. Jadi memang target yang paling rasional adalah nih, koreksi dari wave 4 tersebut nih ya. Ini ada di sekitaran level 25 sampai 26.000 untuk Bitcoin gitu ya. Apalagi ini sejajar juga dengan support daripada BB band bawah oleh Bitcoin gitu. Baru nanti mungkin di sini kita mantul ya, kalau nggak kuat ya kita menuju ke level 22.000 sebagai the next big support pada Bitcoin gitu. Nah, kurang lebih itu aja teman-teman ya. Kita bakalan lihat dulu gitu ya, reaksi Bitcoin sih bakalan seperti apa. Cuman kan kita udah at least udah dibantu nih dari beberapa teknikal, khususnya dari Bollinger Band ini, yang menurut gue ini adalah salah satu indikator teknikal yang benar-benar penting juga gitu ya. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman ya kalau menurut pendapat gue ya. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa share melalui kolom komentar di bawah ya. Tiap orang pasti memiliki pendapat dan insight yang berbeda-beda juga gitu. Paling itu aja teman-teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.